Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iban Ferdiansah, NIM 200106131. Saya akan membahas beberapa materi terkait dengan English for Children, teman-teman. Nah, pokok bahasan yang ingin saya bahas, teman-teman, yang pertama adalah pengajaran bahasa Inggris untuk pemula. Yang kedua adalah mengatur manajemen dan atmosfer kelas. Yang ketiga adalah pembelajaran topik. Dan yang keempat adalah menyusun pembelajaran English for Children. Dan yang kelima adalah menggunakan media dalam pembelajaran English for Children. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengajaran bahasa Inggris untuk pemula. Sebelum melakukan pengajaran, teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari siswa. Hal ini sangat penting, teman-teman, karena akan berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, untuk melakukan itu, teman-teman, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, teman-teman. Salah satunya adalah membagi mereka dalam kelompok, teman-teman, yaitu dalam kelompok umur, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah antara umur 5 sampai 7 tahun. Itu biasanya siswa yang umur sekitar ini itu, teman-teman, sudah mampu menceritakan apa yang sudah mereka lakukan. Artinya kita bisa bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan, teman-teman. What are you doing? Ketika kita menggunakan bahasa Inggris supaya bisa melatih listening mereka, teman-teman. Yang kedua, siswa pada umur ini itu belum mampu membedakan mana opini dan mana fakta, teman-teman. Artinya kita jangan memberikan materi di luar kemampuan mereka. Dan yang ketiga adalah siswa pada umur 5 sampai 7 tahun ini, teman-teman, sudah mampu menggunakan alasan yang logis. Artinya mereka sudah mampu berpikir secara rasional, teman-teman. Kelompok umur yang kedua, teman-teman, yaitu antara 8 sampai dengan 10 tahun. Pada umur ini itu siswa sudah mampu membedakan mana opini dan mana fakta, teman-teman. Artinya kita sudah mampu atau sudah bisa memberikan mereka materi yang terkait dengan opini dan fakta, teman-teman. Oke, yang kedua itu adalah siswa pada umur ini itu sudah mampu berargumen, teman-teman, walaupun tingkatannya masih anak-anak. Dan yang ketiga adalah siswa pada umur ini itu sudah mampu atau aktif dalam bertanya di kelas, teman-teman. Dan artinya, teman-teman, hal ini itu keingintahuan mereka itu sudah mulai tumbuh, teman-teman. Nah, dalam hal ini juga, teman-teman, siswa yang umur 8-10 tahun ini sudah bisa mengerjakan tugas secara berkelompok, dan seperti itu. Alasan kenapa kita harus mengetahui karakteristik siswa itu, teman-teman, itu untuk, teman-teman, untuk mengetahui apa yang siswa suka dan tidak suka, apa yang siswa bisa lakukan dan belum bisa lakukan, teman-teman. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris, kata tidak cukup digunakan lah dalam mengajar bahasa Inggris. Kata saja tidak cukup, gitu, teman-teman. Maka dari itu kita harus menggunakan body language dan expressive language, teman-teman, untuk mendukungnya, teman-teman, agar siswa cepat memahami, begitu. Nah, dalam mengerjakan tugas juga, siswa itu jangan ada persaingan, teman-teman, karena mereka belum mampu, teman-teman. Nah, artinya kita harus mengarahkan mereka untuk bekerja sama, kerja kelompok, begitu. Untuk pelajaran grammar tidak ada pelajaran khusus, teman-teman. Artinya kita harus memberikan pelajaran grammar itu pelajaran secara proses lah. Itu mengalir saja, gitu, teman-teman. Kita pelajari sedikit-sedikit gitu. Penilaian juga, teman-teman, harus dilakukan dengan penilaian proses, bukan penilaian akhir. Oke, materi selanjutnya adalah mengatur manajemen dan atmosfer kelas. Untuk memanajemen kelas dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman-teman. Yang pertama, itu adalah perlengkapan kelas seperti kalender, poster, dan gambar-gambar berbahasa Inggris. Yang kedua, itu adalah kalau misalnya kelas itu terbatas, teman-teman, artinya kelas itu akan dipakai secara bergantian. Maka kelas sebelumnya itu harus menyimpan barang-barangnya atau proyek-proyek kelasnya itu di tempat yang aman, seperti lemari kelas, misalnya, teman-teman. Dan yang ketiga adalah pengaturan tempat duduk, teman-teman. Pengaturan tempat duduk harus dilakukan dengan baik, teman-teman, supaya pembelajaran itu berjalan dengan efektif, begitu. Dan yang keempat itu, teman-teman, pengelompokan siswa itu harus dilakukan dengan sedetail mungkin, teman-teman. Harus memperhatikan apakah mereka ada masalah antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya, supaya pembelajaran juga bisa lancar, seperti itu. Pembelajaran juga itu dilakukan dengan berbahasa Inggris, teman-teman, untuk melatih mereka, begitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh pengaturan tempat duduk, teman-teman.
Kenapa saya memilih contoh yang ini? Karena contoh yang ini menurut saya sangat efektif teman-teman. Dengan posisi tempat duduk yang seperti ini teman-teman, itu akan memudahkan guru untuk mengawasi siswanya, dan juga akan memudahkan siswanya untuk terfokus ke gurunya saat gurunya menjelaskan materi teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, materi selanjutnya adalah pembelajaran topik. Pembelajaran topik itu harus memiliki strategi pembelajaran teman-teman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan pembelajaran teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah materinya itu jangan sampai keluar jalur teman-teman. Misalnya kalau kita membahas mengenai tumbuhan, jangan bahas mengenai hewan atau transportasi. Yang kedua, kaitkan materi dengan pengalaman siswa teman-teman, agar siswa itu tertarik teman-teman. Atau bisa juga mengkaitkan materi dengan tokoh kartun teman-teman, gitu. Jadi strategi pembelajaran itu teman-teman bisa dimulai dengan yang pertama itu adalah memilih topik teman-teman. Yang kedua, menyusun materi. Dan yang ketiga itu adalah menentukan metode apa saja yang akan dilakukan. Dan yang keempat adalah penilaian. Penilaian itu akan dilakukan dengan tentunya penilaian proses teman-teman, bukan penilaian akhir. Oke. Selanjutnya adalah merancang pembelajaran English for Children teman-teman. Nah, guru harus menyusun pembelajaran terlebih dahulu sebelum memulai kelas teman-teman. Hal ini dilakukan supaya pelajaran itu berjalan dengan efektif begitu teman-teman. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa tahapan gitu teman-teman yang dilakukan untuk merancang pembelajaran English for Children teman-teman. Yang pertama adalah long term planning atau LTPH teman-teman. Yang kedua adalah short term planning atau silabus. Yang ketiga adalah lesson planning atau kurikulum teman-teman. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian kita akan melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran teman-teman. Jadi ada beberapa hal atau ada beberapa poin yang menjadi bahan evaluasi teman-teman. Yang pertama adalah fokus ke materi yang disampaikan. Apakah materi kita itu fokus ke materi yang disampaikan? Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita membahas tumbuhan, ya kita bahas tumbuhan saja dengan hewan dan transportasi. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah rencana pembelajaran dan aktivitas pembelajaran itu apakah berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar mengevaluasi hal ini teman-teman. Dan yang ketiga adalah apakah rencana yang kita susun itu berjalan efektif atau tidak teman-teman. Jadi hal ini juga menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran teman-teman. Nah, pokok bahasan selanjutnya itu adalah menggunakan media dalam pembelajaran English for Children teman-teman. Jadi ada 3 media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran English for Children teman-teman. Yang pertama adalah media yang dibuat oleh siswa. Contohnya adalah kotak pensil yang dibuat dari kardus atau kertas kartun. Yang kedua itu ada media yang dibeli teman-teman, seperti peta dan buku. Yang ketiga adalah media yang tidak dapat dibeli dan tidak dapat juga dibuat teman-teman. Contohnya adalah warna. Nah, jadi kita itu bisa mengkreasikan warna teman-teman. Intinya yang ketiga ini itu berasal dari pengetahuan kita sendiri teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.